good morning. Jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, tidak sebaiknya kita sebagai umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tema tentang peringatan Hari Besar Islam yang terdekat saat ini, yakni Idul Adha. Idul Adha adalah hari yang sangat mulia, yang dimana tidak hanya memperingati peringatan untuk sholat jamaah dan takbir, tetapi juga memperingati penyembelihan hewan kurban. Dengan momentum saat ini, kita juga dapat diingatkan dengan makna sejati tentang pengorbanan, keikhlasan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada firman Allah yang berada di Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada usia ia sanggup bekerja samanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku membunuhmu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Dan ya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan insya Allah engkau akan mendapat orang-orang yang sabar. Kita diingatkan kembali kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak ragu dan Nabi Ismail pun taat dan juga ridho. Dan ini bukan hanya sekedar perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa makna kurban bagi kita hari ini? Kurban adalah bukan sekedar menyembelih kambing, sapi, ataupun domba, akan tetapi kurban adalah bentuk keikhlasan dan bentuk nyata pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan makna kurban adalah berasal dari kata korba yang berarti dekat. Maka pertanyaan bagi diri kita adalah, sudahkah kita berkurban untuk Allah dalam kehidupan sehari-hari? Berkurban waktu untuk beribadah, berkurban tenaga untuk menolong sesama, berkurban harta untuk kebaikan, dan bahkan berkorban ego untuk menjaga silaturahmi dan keharmonisan. Idul Adha juga mengajarkan kita tentang kepedulian sosial. Daging kurban diberikan bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada fakir, miskin, dan tetangga. Ini adalah bentuk nyata dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam dalam suasana Idul Adha. Tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin. Semua bergembira bersama, semua mendapatkan bagian. Bayangkan, pada saat ini ribuan, bahkan jutaan manusia bisa merasakan makan hewan daging kurban itu tadi. Bahkan bagi mereka adalah momen yang sangat langka, tetapi ini adalah simbol dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah sekali bukan betapa luar biasanya keimanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam.
Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada harta, bahkan keluarga maupun jabatan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum saat ini sebagai pengingat untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.